Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Nah, kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Oke. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Ya. Terjadi tidak? Ya. Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulpan Lindan seringkali menyerang Pak Anies Baswedan secara membabi buta, penilaian yang sungguh sangat subjektif yang tidak berbasis data dan fakta. Berikut salah satu pernyataan dari Zulpan Lindan yang terus mengait-kaitkan Pak Anies dengan situasi saat itu ketika Pilkada Jakarta yang dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Zulpan Lindan memberikan sebuah gambaran seakan-akan Pak Anies sebagai ancaman eksistensi dari bangsa Indonesia jika Pak Anies menjadi presiden karena didukung oleh mayoritas umat Islam. Padahal selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies sebagai gubernur di Jakarta, tak satu pun apa yang disampaikan oleh Zulpan Lindan ini pernah terbukti dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Lantas bagaimana jawaban Pak Anies? Kita langsung dengarkan berikut ini. Buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama. Ya. Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Nah, kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, gitu. Nah, jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan, ya kan, besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Yeah. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, ya. Tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Biru. Iya. Bu Mary sudah bingung biru, merah gitu. Semua orang bilangnya jadi biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Iya. Maka itu Narasi yang diucapkan. saya tidak mau menjawab ini air putih. Enggak. Udah dah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Oke. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Iya. Terjadi tidak? Iya. Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Ya. Karena udah kejadian. Ya. Dan dalam psikologi kita tahu tuh, the best predictor of one's behavior adalah your past behavior. Future behavior adalah your past behavior. Sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana
tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Terima kasih. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Sungguh sangat aneh seorang Zulpan Lindan yang berkali-kali terus memberikan serangan bertubi-tubi kepada sosok Anies Baswedan, dan salah satunya kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Zulpan Lindan ini. Kita sudah dengarkan juga bagaimana komentar dan juga respon dari sosok Anies Baswedan terkait dengan apa yang dikhawatirkan oleh Zulpan Lindan jika Pak Anies menjadi pemimpin. Bukankah sebuah rekam jejak adalah fakta dan data yang paling objektif untuk menilai bagaimana sosok itu menjadi pemimpin, termasuk Pak Anies Baswedan. 5 tahun Pak Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta, dan isu-isu polarisasi agama, diskriminatif, termasuk didukung oleh kelompok mayoritas Islam seperti yang disampaikan oleh Zulpan Lindan tadi itu dijalani Pak Anies selama 5 tahun dan tak ada satupun terbukti dari kekhawatiran itu. Bahkan kita menyaksikan hanya Pak Anies lah satu-satunya Gubernur Jakarta sepanjang sejarah ibu kota Jakarta dijabat oleh beberapa gubernur yang secara kebijakan mengeluarkan bantuan operasional tempat ibadah atau disingkat dengan BOTI, yang tidak hanya diberikan kepada masjid-masjid tapi juga kepada gereja-gereja dan seluruh tempat-tempat ibadah yang ada di Jakarta, termasuk beberapa tempat ibadah agama lain yang bukan muslim yang selama puluhan tahun mereka tidak bisa mendapatkan izin bangunan rumah ibadah. Dan Pak Anies lah yang membuat satu terobosan dan sejarah yang dikhawatirkan Zulpan CS ini, bahwa Pak Anies ini akan mengancam persatuan, akan merusak kebinekaragaman kalau dia menjadi seorang pemimpin. Dan itulah banyak sekali bukti-bukti yang sudah kita dengarkan dan mudah kita lacak dari rekam jejak Pak Anies selama menjadi Gubernur Jakarta. Jadi narasi-narasi, opini-opini yang disampaikan oleh Pak Zulpan Lindan dan banyak lagi saya rasa selama ini kita dengarkan dari pembenci Anies Baswedan yang sering memberikan framing agama. Nah, saya juga bertanya-tanya, kenapa sih Pak Anies sangat dilekatkan dengan umat Islam sebagai sebuah ancaman? Bukankah negara Indonesia adalah negara yang diakui dari ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila itu, kebebasan beragama di sini, dan sebuah fakta juga tidak bisa terbantahkan bahwa di Republik ini penduduk Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Jadi jangan kita membuat narasi apakah membenci Pak Anies atau membenci Islam itu sendiri. Apakah memframing Pak Anies tidak baik, ataukah memang Islam yang ingin digiring seakan-akan punya celah, punya catatan buruk terhadap bangsa ini. Dan itulah yang kita sayangkan dari sosok seperti Zulpan Lindan ini, dari statement beliau. Di sini saya tampilkan untuk memberikan informasi perbandingan, karena untuk menjaga jangan sampai
orang lain menyaksikan sepihak hanya mendengarkan pernyataan Zulpan Lindan yang menilai Pak Anies sebagai ancaman dari eksistensi bangsa Indonesia karena didukung oleh umat Islam dan khususnya kelompok-kelompok yang disebutkan tadi oleh Zulpan Lindan itu, sehingga menampilkan video untuk mengkonfirmasi bahwa inilah pengalaman Pak Anies sebagai pemimpin di ibu kota dan semua itu terbantahkan. Semoga mencerahkan. Sekian, terima kasih.